Suara Gerasi FM, The Sound of Life, dengan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Shalom, selamat pagi, kaulo muda Gracia yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Suatu sukacita kalau kita boleh kembali berjumpa ya di udara dalam program Young and Fresh. Edisi hari ini Sabtu tanggal 30 April 2022 dan saya Rinto akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Ya, anak-anak muda di kota Cirebon dan juga kalian yang saat ini mendengarkan lewat aplikasi atau juga streaming ya. Saat ini kita akan mendengarkan suatu renungan firman Tuhan yang cukup spesial karena hari ini di mana merupakan Sabtu kelima di bulan April, Radio Suara Gerasi FM bekerja sama dengan Revivo untuk menghadirkan seorang narasumber yang di mana ini beliau adalah merupakan project leader di Revivo dan juga Alkitab Suara, yaitu Kak Lery Christoval. Nah, kalian penasaran kan apa sih yang akan beliau bagikan buat kita semua pagi hari ini? Dan langsung saja kita akan sapa, ada Kak Lery Christoval yang sudah terhubung lewat Zoom. Shalom, selamat pagi menjelang siang Kak Lery. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Oke, apa kabarnya Kak Lery di sana? Baik, puji Tuhan. Halo, semangat terus ya. Yes. Oke, lagi sibuk apa nih Kak saat ini Kak? Sekarang kebetulan udah mau long weekend, jadi puji Tuhan pelayanan dipercayakan, jadi lebih banyak sibuk di gereja aja sih. Di gereja. Kalau di kantor udah mulai libur kan, 1 minggu terakhir ini, betul. Oke, Kak Lery boleh dong sedikit perkenalan diri dulu nih buat teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan. Mereka pasti penasaran, pengen tahu siapa sih Kak Lery Christoval ini. Boleh Kak, silakan Kak. Oke, semuanya shalom, salam kenal. Kenalin, nama gue Lery Christoval. Saat ini sekarang berdomisili di Jakarta, melayani dan juga memimpin untuk Revivo dan juga Alkitab Suara. Siapa tahu teman-teman udah pernah dengerin nih kali ya. Jadi di situ ada banyak konten-konten yang teman-teman bisa dengerin dan juga otomatis pasti akan memberkati teman-teman semua. So sekarang melayani juga di gereja di GPD Pillars in Christ di Jakarta untuk pelayanan pemuda namanya ZEAL. Jadi kurang lebih aktivitas selama ini ya di kantor rohani, di gereja juga rohani, jadi tidak ada alasan lain untuk hidup kudus ya. Mau di luar mau di dalam rohani harus sama ya. Iya. Karena dunianya ini selalu dikelilingin dengan kerohanian ya. Betul. Betul Kak. Ya. Oke, Kak Lery, kita pagi hari ini mau membahas tentang apa nih Kak? Kalau boleh tahu judulnya dulu mungkin. Temanya apa? Oke. Aku mau bahas yang tadi kalian tuh sempat ngomongin tuh tentang tinggal diam itu terletak kekuatanmu. Jadi dalam Keluaran 14 ayat yang mungkin sering banget kita dengerin, aku akan bahas satu pasal. Jadi kita bakalan mungkin aku bakal cerita seperti apa kejadiannya, tapi judulnya kurang lebih adalah janganlah takut dan berdirilah tetap. Stand still, ya. Siap, oke. Ini pasti teman-teman semua juga udah penasaran ya apa yang akan disampaikan Kak Lery ya. Tapi Kak Lery sebelum masuk ke renungan firman Tuhan, bolehkah Kak Lery bawa kita dalam doa untuk membuka kebersamaan kita siang hari ini? Oke, pasti. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami tahu Engkau hadir di dalam setiap hati kami, terlepas dari kami mungkin terpisah antara tempat dan waktu, tapi kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam hati kami, apa yang hamba-Mu sampaikan walaupun penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya dapat memberkati setiap daripada kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Lery. Oke, shalom semuanya sekali lagi buat teman-teman yang dengerin. Salam kenal, sekali lagi namaku Lery Christoval dan kali ini terima kasih buat Suara Gracia yang sudah kasih kesempatan untuk sharing di pagi menjelang siang. Kata Rinto seperti itu. Jadi teman-teman mungkin familiar tentang cerita dari Musa dan bangsa Israel, betul ya, yang keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam padang belantara gitu ya, padang gurun yang menantikan janji Tuhan atas tanah perjanjian yang mereka sudah idam-idamkan. Tapi perjalanannya ternyata nggak semudah itu. Ada satu fase di mana mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tadinya melepaskan, terus mengejar mereka kembali.
Nah, supaya aku nggak rambling ke sana ke sini, aku ajak kita untuk baca buat teman-teman yang mungkin punya kesempatan untuk mendengarkan, membuka Alkitabnya dari HP, dari tab, atau dari Alkitab langsung. Terserah teman-teman boleh dengerin, atau mungkin mau dengerin langsung dari Alkitab suaranya juga boleh banget. Jadi teman-teman boleh buka di Keluaran pasal 14, ayat pertama sampai ke 14. Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai 14, firman Tuhan bunyinya kayak gini nih. Judul perikop yang dikasih sama LAI adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang-orang Israel menoleh, mereka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Wow, ini cerita yang sebenarnya kalau teman-teman dengerin dan resapi, itu ceritanya yang buat aku secara pribadi, kalau lihat alurnya ya, sedikit membingungkan sebenarnya, Kak. Karena apa? Karena yang bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu Tuhan. Ya. Terus yang bawa bangsa Israel suruh menepi di tepi laut itu Tuhan juga. Dan yang bawa bangsa Mesir dan khususnya Firaun dan perwira-perwiranya untuk mengejar bangsa Israel itu Tuhan juga. Tuhan melakukan semua rangkaian ini seperti yang kita lihat di awalnya tadi, supaya orang Mesir mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. Gitu. Jadi ini adalah satu momen serangkaian kegiatan yang kalau kita pikir, kita lihat sedikit membingungkan buat kita kalau kita resapi. Apalagi kalau teman-teman membayangkan menjadi Musanya, menjadi orang yang disuruh pimpin. Misalnya Karinto disuruh untuk memimpin suatu bangsa isinya kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta orang, masuk ke dalam padang gurun yang tidak tahu arahnya mau kemana. Disuruh berdiri di tepi laut, terus dikejar sama Firaun. Pasti panik dong. Iya. Takut nih, mau ngapain? Harus gimana ya? Iya, harus apa nih? Nggak bisa ngapa-ngapain nih. Belum lagi orang-orang yang kakak pimpin, orang-orang yang teman-teman pimpin semua ini, itu semua berbalik menyerang saudara, berbalik menyerang kalian semua gitu. Seperti yang terjadi sama Musa, dia yang pimpin bangsa Israel, tapi bangsa Israel yang marah-marah sama Musa. Nah, lagian gue juga udah bilang sih, ngapain ganggu kita di Mesir? Udah biarin aja kita kerja sampai mati, kan ada kuburan di sana. Ngapain harus bawa-bawa ke padang gurun? Emang di sana nggak ada kuburan apa? Sampai kita harus mati di padang gurun. Bayangin didesak dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Dia mau nyebrang ada laut, ya. Mungkin dari 2 juta orang nggak semuanya bisa berenang kali ya. Terus dia mau mundur, di situ ada Firaun. Dia mau diam di tempat, ada orang-orang Israel yang
menggerutu, yang marah-marah. Hmm. Ini ibaratnya dia Musa itu lagi maju kena, mundur kena, udah kayak film warkop ya. Jadi dia benar-benar dalam kondisi yang kalau aku terjepit ya. Iya, terjepit. Kayak nggak tahu harus ngapain. Ya mungkin ini sama dengan kita sekarang. Apalagi buat teman-teman yang selama udah berapa lama ya kita di pandemi ini ya. Yang kurang lebih 2 tahunan lah ya, 2 tahunan lebih. Ada teman-teman yang mungkin punya aktivitas kegiatan yang terhambat. Kak, aku tuh mau pengen bikin ini, cuman nggak bisa. Gara-gara pandemi misalnya. Aku tuh mau bikin itu, cuman nggak bisa karena gagal, karena gini, karena gitu. Terjepit dalam situasi, dalam keadaan. Tapi menariknya yang kita perhatikan, Musa ini bukan orang sembarangan. Dia mengerti dan tahu bagaimana Tuhan memilih dia, memanggil dia. Dan Tuhan pasti akan memperlengkapi dia, dan Tuhan akan menuntun dia. Itulah sebabnya di tengah setiap hiruk pikuk yang dialami, Musa ngomong kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. I think ini semua bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Buat teman-teman yang dengerin. Seringkali dalam menghadapi masalah, respon utama manusia, respon utama orang yang hadapin masalah, kalau dia nggak takut, pasti dia panik. Betul. Pasti dia ngerasa, aduh, ini harus gimana ya? Mungkin mukanya kalem, dia diam-diam aja, tapi dalam hatinya bergejolak gitu. Mungkin yang seumuran dengan kita-kita gitu ya, mungkin yang 20-an atau mungkin 30-an masuk ke, kalau ibarat kata anak-anak sekarang tuh masuk ke quarter life crisis gitu ya. Nggak tahu masa depannya harus apa, nggak tahu masa depannya harus ngapain, nggak tahu ke depannya harus apa. Kayaknya semuanya tidak ada yang mendukung, kayaknya orang tua tidak dukung, kayaknya teman-teman nggak ada yang dukung. Kayaknya madesu gitu ya, Kak? Madesu, iya benar. Sampai kayak bukan cuma nggak didukung, mungkin dijatuhkan sama teman-teman, dijatuhkan sama orang lain gitu ya. Sampai ngerasain kayak, aduh kayaknya gue butuh healing deh, kayaknya gue butuh ke Bali, kayaknya gue butuh kemana gitu, kayaknya gue butuh ini, gue butuh itu gitu, untuk bisa lepas dari yang namanya tekanan-tekanan ini gitu. Ya. Pressure ini gitu. Aduh, gue mau ngapain juga kayak dikelilingin sama orang-orang toksik gitu ya. Sama seperti Musa ini sama orang Israel kayak toksik nih. Nyalahin mulu, kagak bantuin mikir, kagak bantuin apa kayak gitu. Oke, coba kalau orang Israel inisiatif ya, oke, semuanya kita berenang, kita bikin perahu kayak, kita bikin apa kayak, walaupun mungkin nggak bisa kan di padang gurun juga. Atau oke, kita siapin alat-alat, kita lawan orang Mesir. Setidaknya bantuin Musa untuk mikir gitu. Ya, cari solusi ya, kayak. Cari solusi, bener. Tapi enggak, yang dilakuin apa? Marah-marah. Malah sindir yang benar-benar, emang kita nggak ada kuburan apa di Mesir? Menyakitkan ya. Iya. Musa tuh kalau digituin, kalau ibarat sekarang ya kena mental dia, harus ya. Ya, aduh, gimana nih gitu. Tapi ini menarik ya. Musa memiliki kedekatan dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang membawa dia keluar dari tanah Mesir, memimpin bangsa Israel ini, pasti tidak akan pernah meninggalkan dia. Itulah sebabnya Musa belum dengar jawaban apa-apa loh dari Tuhan. Tuhan tuh belum ngomong, oke, Musa jangan takut, udah diam aja. Enggak, dia nggak dengar jawaban kayak gitu. Tapi yang Musa katakan kepada bangsa Israel adalah jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya Musa udah punya iman, Musa udah punya kepercayaan bahwa pasti ada keselamatan dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar dalam Tuhan. Sama dalam kehidupan kita belum harus ada orang yang nawarin kamu pekerjaan, misalnya ada orang yang nawarin kamu masa depan, ada orang yang kasih pertolongan dulu, baru kamu tahu Tuhan bekerja. Enggak. Kadangkala mungkin dalam situasi yang terjepit seperti tadi ya, kita belum harus lihat jawaban Tuhan yang wah besar, yang mungkin seperti jawaban doa kita, baru kita tahu Tuhan bekerja. Enggak. Mungkin dalam situasi kita menunggu, kita diam, kita lihat segala sesuatunya kacau, segala sesuatunya aduh, tidak bisa kita kendalikan. Oke, disitulah kita diam, tinggal tetap di dalam Tuhan dan percaya kepada keselamatan yang Tuhan pasti akan bawa. Percaya kepada jalan keluar yang pasti Tuhan akan berikan. Walaupun mungkin situasinya tidak mendukung gitu. Tidak seperti semestaku yang mendukung gitu ya. Tapi seperti keadaan yang sangat-sangat mungkin keadaannya, waduh, tidak didukung di sini, tidak didukung di sana, dijatuhkan di sini, dijatuhkan di sana. Tapi percayalah, kalau teman-teman tahu dan teman-teman merenungkan janji Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka ini akan muncul dan ini akan timbul di dalam hati kita. Bukan dari diri kita, tapi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita.
Itulah sebabnya kedekatan dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang penting. Hmm. Sehingga dalam situasi yang berat sekalipun, dalam situasi yang sukar sekalipun, walaupun jalan keluarnya belum kelihatan, walaupun jalan keluarnya belum ditahu seperti apa, tapi kita tahu secara pasti Tuhan pasti akan menolong. Apapun jalan keluarnya, semustahil apapun. Yeah. Kita sih tahu cerita ini, kita tahu bahwa nantinya laut Teberau itu akan terbelah, terus mereka akan lewat. Tapi siapa yang waktu itu bisa mikir ke sana? Yeah. Gak ada satupun dari 2 juta orang bangsa Israel itu yang akan mikir, udah tenang aja, nanti pasti laut ini terbelah. Gak ada. Gak ada yang punya ide gila gitu. Gak ada yang tiba-tiba, oke, kita ngapain gitu ya, kita kuras aja nih air laut. Gak mungkin. Kita minum aja ya. Kita minum aja tuh. Kita 2 juta orang nih, biar kenyang-kenyang. Gak mungkin. Tapi itulah cara Tuhan. Dia menempatkan kita dalam posisi yang kelihatan buat manusia sangat-sangat mustahil. Tapi Tuhan bekerja di dalam kemustahilan. Dia bekerja dengan cara-cara yang mendatangkan misteri di dalam kehidupan kita. Jadi ketika menghadapi situasi yang berat, sepertinya tidak ada jalan keluar, jangan kehilangan harapan. Sebab Tuhan bisa bekerja seperti apapun. Yeah. Kita nggak perlu doa minta mujizat. Bangsa Israel nggak perlu doa minta Tuhan, habiskanlah laut ini, bukakan jalan buat kita. Mereka nggak ngelakuin itu. Karena mereka tidak berfokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan nanti buat mereka. Tidak berfokus kepada perbuatan-perbuatan yang mereka inginkan Tuhan lakukan. Tapi mereka berfokus kepada pribadi Tuhan yang pasti akan membuka jalan, yang pasti akan menolong setiap umat yang menjadi pilihannya. So demikian dengan kita. Kita nggak perlu bilang, Tuhan sembuhkan penyakit ini, Tuhan pulihkan ini, pulihkan itu, sembuhkan ini, berharap itu. Nggak perlu. Berharaplah kepada Tuhan, kepada pribadinya, kepada pribadi yang pasti akan menolong saudara. Sehingga jawaban yang Tuhan berikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi itulah jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Jadi jangan berfokus minta kepada mujizatnya. Mereka tidak berfokus minta kepada laut yang dibelah, yang supaya dibelah lautnya, tapi mereka berfokus kepada pribadi yang bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan mereka. So itu Kak. Kadang-kadang sebagai anak muda kan kita minta sama Tuhan, kita doa setiap hari, mintanya spesifik lagi. Gak apa-apa, gak ada yang salah dari itu. Bekerjalah dan berdoalah dan terjadilah seperti imanmu. Tapi jangan maksain Tuhan untuk bekerja sesuai dengan cara kalian. Betul. Jangan maksain Tuhan untuk kerja. Tuhan, pokoknya kalau aku mau dapat kerjaan, aku dapat kerjaan segini, gajinya segini, tempatnya segini, terus kayak gini. Enggak. Bukan seperti itu cara Tuhan bekerja. Yeah. Atau Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, aku mau Engkau untuk menyembuhkan keluargaku yang sakit ini, yang ini sembuh dari itu, keluar dari sini, masalah utangku tiba-tiba lunas semua. Atau tiba-tiba semua pinjaman online ini semuanya diputihkan, dibersihkan gitu ya. Orangnya diangkat dari bumi gitu. Iya, kadang-kadang kita minta sama Tuhan, kita doa secara spesifik, tapi kita nodong, kita maksa. Pokoknya Tuhan harus bekerja caranya kayak gini. Bagi bangsa Israel, mungkin buat mereka, pokoknya Tuhan bekerja, pokoknya tanda perjanjian harus ada langsung di tempat itu juga. Harus tiba-tiba mereka punya tentara lah, mereka apa? Mungkin di pikiran mereka seperti itu. Tapi fokus yang diarahkan oleh firman Tuhan kali ini adalah, mari jangan berfokus kepada hal-hal itu, jangan berfokus kepada perbuatan-perbuatan yang menurut kalian bisa menolong kalian. Tapi berfokuslah kepada pribadi yang sudah pasti, sudah jelas mampu menolong semua teman-teman semua. Yeah. Seperti yang terjadi dengan Musa dan bangsa Israel ini. Kisah tentang Laut Teberau ini menjadi kisah yang sangat-sangat sangat-sangat populer buat orang-orang percaya. Kayaknya dari sekolah minggu, dari kita kecil sampai besar, kita wah, mujizat Tuhan, Laut Teberau terbagi 2, mereka bisa lewat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak membaca berita sebelumnya bahwa dalam kondisi sebelum mujizat itu terjadi, ada kondisi yang sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Ini taruhannya nyawa, men. Ini taruhannya bukan nama baik, ini taruhannya nyawa.
Ini bayangin ada 2 juta orang, itu anak kecil, orang dewasa, sampai wanita dan anak dan segala macamnya semua ada di situ. Dan mereka dihadapin seperti yang firman Tuhan bilang. Mereka dihadapin oleh apa? Oleh Firaun dan perwira-perwiranya. Berserta rakyatnya juga, bisa dicincang habis-habisan mereka. Yeah. Bisa dibayangkan seberapa gorinya, seberapa hancurnya, seberapa mengerikannya kalau bangsa Firaun itu, bangsa Mesir itu sampai kepada Israel. Mereka udah di tepi laut. Terus mereka bakalan sampai di situ dan wah, teman-teman bisa bayangin. Habis ya. Habis sudah pasti. Tapi lihat ya ceritanya dari awal. Yang nyuruh mereka berdiri di tepi laut itu siapa? Bukan bangsa Israel, bukan bangsa Mesir, bukan Musa juga. Tapi Tuhan yang bilang berkemalah di tepi laut itu. Secara nggak langsung Tuhan sendiri yang menuntun kita ke dalam kemustahilan itu. Tapi Tuhan sendiri yang membawa kita keluar dari kemustahilan itu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang sanggup bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Jadi jangan pernah takut dengan situasi yang berat, yang mustahil yang teman-teman hadapi sekarang ini. Berdoa dan melihatlah bahwa Tuhan, Engkau yang memimpin aku sejauh ini. Maka Engkau pula lah yang akan menyertai aku sampai kemanapun nanti aku akan pergi. Amin. So itu yang menjadi pedoman kita, itu yang menjadi pegangan kita dalam situasi apapun. Sehingga kita ngikut Tuhan, kita nggak sotoy. Kita nggak, Tuhan habis ini pasti lu bakal bikin ini kan, lu pasti bakal begini kan, lu pasti bakal gitu kan. Oh, gue tahu nih, lu taruh gue di sini supaya gue gini, gue gitu. Belum tentu. Mari berkoneksi dengan Tuhan, minta arahan Dia setiap hari. Tapi kalau situasinya belum menjawab bagi teman-teman semua, berdoalah. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Loh, kalau kita baca sekali lagi ya di ayat 13. Janganlah, tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Aku ajak kita untuk memposisikan diri menjadi Musa sekali lagi. Lu lagi diserang sama bangsa lain yang lengkap dengan persenjataan, dan lu lagi mimpin bangsa sendiri yang nyerang lu juga. Bayangkan kebingungan yang Musa hadapi. Apa yang harus dia lakukan? Maju lawan bangsa Mesir, kemungkinan besar dia kalah. Nyebrang ke laut, kemungkinan besar banyak yang kelelep. Ya, dianya pun bisa tenggelam. Iya, dia pun bisa tenggelam. Ataupun dia diam di tempat. Kalau aku secara pribadi, kalau aku jadi Musa, aku nggak bakalan diam di tempat. Yang ngeri, men, itu kayak nerima mati konyol. Udah datang, mati konyol aja, bener, mati konyol. Atau mungkin yang aku lakuin ya bersembunyi. Atau kita hitungan ketiga semuanya mencar. Karena pada gurun luas tuh ya, jadi yang sana keluar sana ngicirit kejar-kejaran gitu ya. Yang bisa lawan gitu. Atau bagi grup, kita bagi suku ya, persuku yang bisa berantem di depan, anak-anak taruh di belakang, bla bla bla. Mungkin aja aku akan lakuin itu. Tapi lihat apa yang Musa lakukan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. 3 hal ini. Dia membawa bangsa Israel untuk pertama jangan takut dulu deh. Situasinya mungkin lu nggak bisa ngapa-ngapain nih, lu nggak bisa kerjain ini dan itu, lu udah kehabisan akal deh. Udah, jangan takut dulu. Kan sebagai umat percaya kita ini berulang kali firman Tuhan tuh selalu ngomong jangan takut. Kenapa? Karena emang ketakutan tuh nggak ngerjain apa-apa buat kita, nggak nolong sama sekali. Sedangkan ketakutan itu akan membuat kita jadi kehilangan akal. Kita akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang bangsa Israel sedang alami. Mereka kan karena takut dengan orang Firaun itu, dengan orang Mesir itu. Akhirnya yang mereka pikir, udah pasti gue bakal mati nih. Abis dari gue kelar deh. Ya udah Musa, lu ngapain bawa kita ke sini? Itu karena mereka ketakutan. Nggak bisa disalahin juga bangsa Israel. Mereka ketakutan banget. Bayangin satu keluarga kalian di situ ada semua keluarga besar, bukan cuma keluarga orang tua dan saudara-saudara, tapi benar-benar keluarga besar, satu bangsa ada di situ semua. Pasti mereka akan takut. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa adalah jangan takut. Dan langkah yang diambil Musa bukan menyeberang, bukan lawan balik, tapi berdirilah tetap. Udah, diem aja. Ibaratnya, udah apapun yang terjadi, diem aja. Yang penting lu nggak takut. Di sini aku menangkap dan gue dapetin dari apa yang Musa sampaikan. Gue jadi sadar bahwa
ternyata berdiri tetap atau standing still, diam di tempat, itu adalah langkah iman loh. Itu adalah langkah juga. Itu adalah keputusan juga. Itu adalah aksi yang bisa kita lakukan juga. Jadi seringkali dalam kehidupan kita menghadapi masalah, kita mikir nih, gue harus lakukan A atau lakukan B ya? Enggak, ada pilihan lainnya. Apa itu? Udah, diem aja. Standing still. Itu juga butuh keberanian. Itu juga adalah langkah iman yang seharusnya kita ambil, yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita berbuat di saat kita tidak tahu harus ngapain. Tapi bukan berarti standing still ini artinya kita nggak ngapa-ngapain ya. Udah, balik aja. Udah tiduran aja semua sini. Santai, relax ya. Make yourself at home. Udah, anggap aja rumah sendiri. Padahal di padang gurun. Enggak. Ada langkah ketiga yang harus diambil di saat kita standing still. Itu apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya berdiam diri dan tinggal tenang di dalam Tuhan, di dalam pribadinya, di dalam saat-saat teduh kita, dan memandang kepada harapan yang tidak akan pernah mengecewakan bagi kita. Artinya standing still nggak cuman kita nggak ngapa-ngapain, udah kita diem aja, kita nggak mau doa, kita nggak mau berusaha, kita nggak mau lakukan ini dan itu, kita diem aja, kita ya udah cuek, bodo amat dan lain-lain. Enggak. Artinya kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, tapi kita berserah penuh kepada Tuhan dan diam, dan nggak perlu ngambil tindakan yang di luar dari nalar kita ataupun yang Tuhan tidak perintahkan untuk kita lakukan. Jadi diam dan lihat kepada keselamatan yang Tuhan akan lakukan. Sebab seperti yang Musa katakan, Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Di saat kita lepas tangan seperti ini, maka Tuhan akan turun tangan. Ya, betul. Tapi bukan berarti dengan kita lepas tangan kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita dan kita lari daripada Tuhan. Enggak. Justru kita memandang Tuhan lebih dekat lagi. Kita menghabiskan waktu yang lebih intim, yang lebih erat dengan Tuhan lagi. Mungkin selama ini engkau lari, engkau ada di persimpangan dan engkau nggak tahu harus kemana-mana, dan engkau merasa kayak, gue harus ngapain nih? Gue nggak punya pilihan lagi. Udah, gue diem aja. Dan lu mungkin menjauh dari Tuhan, lu nggak membangun lagi hubungan dengan Tuhan, lu nggak mau tahu lagi tentang Tuhan. Mungkin itu yang lu hadapin, teman-teman, hari ini. Tapi melalui apa yang kita baca dan apa yang kita dengar, gue cuma pengen encourage kita untuk berfokus. Di saat kita tidak tahu harus ngapa-ngapain, mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar yang lu hadapi, lu jadi nggak mau tahu tentang Tuhan, lu jadi kecewa dengan dia, lu jadi pikir kayaknya dia nggak bakal tolong gue, dia nggak bakal bantu gue lagi. Tapi justru sebaliknya, di saat seperti tidak ada jawaban, di saat seperti tidak ada jawaban, di saat itulah kita perlu datang kepada Tuhan, yang merupakan jawaban kita, yang merupakan jalan keluar bagi kita. Jalan keluar kita bukanlah kesembuhan dari penyakit, bukanlah kebebasan dari utang, bukanlah doa yang terjawab. Jawaban dari setiap doa kita adalah Kristus, adalah Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya kita nyanyikan puji-pujian seperti Christ is enough, Christ is enough for me, gitu ya. Karena everything I need is in you, God. Semua yang gue perlukan ada di lu. Yang gue butuhin tuh bukan kesembuhan, yang gue butuhin tuh bukan kemenangan, kelepasan dari ini dan itu dan itu. Enggak. Yang gue butuhin sekarang ini adalah Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang tahu jalan ceritaku, pribadi yang tahu masa depanku seperti apa. Kemanapun Tuhan bawa, seperti apapun keadaannya, gue mau tetap tenang di dalam pengharapan, bukan kepada jalan keluar yang mungkin Tuhan bisa buat, tapi kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Dia udah mati buat lu, men. Dia udah mati buat kita semua. Dia udah mati dan menyelesaikan permasalahan yang paling sulit, yang paling berat, yaitu dosa, yaitu maut. Maut nih bukan cuma maut yang kayak mati dengan tenang, mati dengan dengan damai, enggak. Maut yang menjadi upah dosa adalah kematian yang penuh dengan kengerian. Kematian yang kekal, kematian yang benar-benar menyiksa. Yang adalah ganjaran dari setiap perbuatan yang kita sudah buat. Tapi Tuhan menyelesaikannya itu di atas kayu salib seperti yang telah kita renungkan beberapa minggu kemarin. Dan inilah yang menjadi semangat kita. Musa dan bangsa Israel tidak pernah tahu tentang kematian Kristus yang akan terjadi nanti. Mereka belum hidup zaman itu. Mereka sudah mati waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
Tapi kita sekarang, kita punya pengharapan keselamatan yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Ia mati buat kita, ia bangkit buat kita. Ia bangkit memberikan kita hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak usah lagi hidup buat diri sendiri. Supaya kita tidak usah lagi mikirin permasalahan ini, permasalahan itu, persoalan ini, persoalan itu. Kita fokus aja. Kalau masalah yang paling berat Tuhan sudah selesaikan, maka masalah yang kita hadapi sekarang itu cuma receh, men. Itu cuma hal-hal yang menjadi dinamika kehidupan kita yang seharusnya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan itu sudah terjadi. Kalimat yang Musa katakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bangsa Israel, kalau disuruh ngomong kayak gitu, mungkin mereka akan bingung, keselamatan apa ya? Apa yang akan terjadi ya? Gitu ya. Tapi kita punya alasan. Kita punya. Kalau gue ngomong sekarang sama kalian semua, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Gue ngajak kalian untuk melihat kepada apa? Lihat kepada salib. Kepada perbuatannya di atas kayu salib. Dan lihat kepada kubur kosong. Yang menjadi kemenangan kita semuanya. Itu keselamatan kita. Jadi masalah seperti apapun yang kalian hadapi, mari lihatlah kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dia yang memberikan harapan besar bagi kita. Supaya kita bisa ngejalanin hidup ini dengan kepercayaan diri yang penuh di dalam Tuhan. Bahwa dia pasti akan menolong, pasti akan selamatkan. Orang dosa gue yang gak ada habisnya, yang gak bisa diampuni, ini aja dia bisa selesain kok. Apalagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Makanya teman-teman kalau pakai kalung salib ya, kalau kalian punya salib di rumah, terus kalian punya anting salib atau apapun yang salib itu, ya jangan cuma dipakai untuk majang doang. Ya, jangan cuma aksesoris ya. Iya benar. Ada juga yang biasa pakai salibnya tuh udah tipis banget, Kak. Dipakai buat apa? Buat buka ini kartu GSM HP. Atau dipakai buat apa gitu ya? Ya harusnya itu menjadi momen refleksi kita. Oh ini sumber kemenangan gue. Oh inilah keselamatan gue. Oh inilah kekuatan gue. Seharusnya di sini nih. Di pemberitaan tentang keselamatan yang tadinya mungkin buat orang apaan sih? Tuhan kok mati, Tuhan kok gitu, Tuhan kok gitu. Enggak. Ini bukti kemenangan gue, men. Kalau masalah paling berat aja Tuhan gue mau selesain. Apalagi masalah-masalah yang simple yang gue hadapin hari-hari ini. Gue tahu mungkin situasi kita pasti berat. Pasti keadaan kita yang kita hadapi, teman-teman pasti punya pergumulan yang secara manusia, secara natural kita mungkin nggak bisa kuat hadapin. Tapi ketika kalian mendengarkan ini, dengarkan baik-baik. Mari arahkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sebab Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan menolong kita, Dia akan membukakan jalan-jalannya. Amin. Ketika kita melakukan ini, dan ketika kita melakukan ini, diam tinggal di dalam Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Di ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, teman-teman tahu ceritanya kan? Bahkan Tuhan bilang di ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Israel sehingga mereka menyusul orang Israel. Cukup sampai di situ. Artinya apa, teman-teman? Kalau teman-teman lihat, saat kita tinggal tetap di dalam Tuhan, kita berharap kepada keselamatan, jalan keluarnya Tuhan kasih. Dia benar-benar berperang bagi kita. Nah, akhirnya jalan itu terbuka, mereka bisa lewat. Dan seperti yang kalian tahu, bangsa Mesir masih mengejar mereka. Tapi endingnya seperti apa? Teman-teman bisa baca sendiri, teman-teman tahu sendiri. Seperti yang tadi kita lihat. Artinya dalam kehidupan ini, ketika Tuhan menolong kita dari satu jalan keluar, belum tentu setelah itu nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Ketika kita memilih untuk menjadi orang percaya, memilih menjadi pengikut Kristus, atau mungkin ada teman-teman yang mendengarkan yang belum sama sekali tahu tentang keselamatan ini, yang masih sampai hari ini masih bingung mau percaya atau tidak. Gue cuma pengen ngasih tahu bahwa ketika menjadi pengikut Kristus, lu nggak otomatis masalah lu hilang, men. Nggak otomatis langsung tiba-tiba lu sembuh dari semua penyakit lu bebas dari setiap masalah yang lu hadapin gitu ya. Tiba-tiba keluarga lu akur, enggak. Justru yang akan terjadi, masalah itu akan datang. Masalah itu akan muncul terus, dan masalah itu akan habis satu muncul satu, habis satu muncul satu. Tapi kita jadi orang Kristen, orang percaya, itu nggak takut masalah, men.
Kita nggak takut dengan problem yang akan kita hadapin. Kenapa? Karena kita tidak takut, kita tetap tinggal diam, kita memandang kepada keselamatan yang Tuhan pasti akan berikan dalam kehidupan kita. So, kalau dengerin ini Karinto, kita jadi sadar kan, harapan di dalam Tuhan tuh ternyata bukan tergantung kepada situasi. Bukan tergantung kepada keadaan yang mungkin berat dan situasi yang sukar. Tidak juga tergantung kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir menjadi jalan keluar. Mungkin kepada kesembuhan, penolongan, atau apalah, enggak. Harapan kita terletak kepada pribadi Kristusnya, pribadi Allahnya, kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa kita taruh di dalam hati, yang senantiasa kita percaya, yang senantiasa menolong kita untuk tahu bahwa, hey, apapun yang terjadi, gue bersama-sama dengan engkau. Apapun yang terjadi, gue bareng-bareng dengan engkau. Apapun yang terjadi, seberat apapun. Dan mungkin kedengarannya gue nggak berbicara secara audible gitu ya. Seperti gue sekarang nih bisa dengerin suara Karinto gitu di telinga gitu ya. Mungkin tidak seperti itu keadaannya. Tapi percayalah dan tahu secara pasti bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Itu janji yang akhirnya memampukan tokoh-tokoh Alkitab berikutnya untuk tidak takut dalam masalah. Bahkan Paulus di dalam masalah, di dalam penjara sekalipun tidak takut, nggak pernah khawatir. Mau dalam keadaan dipasung sekalipun, mau dalam keadaan menghadapi kematian sekalipun, tidak pernah takut. Bahkan dia dengan bersukacita memandang kepada pengharapan, bersukacitalah senantiasa katanya. Dia ngomongnya gitu dalam penjara loh. Setiap rasul-rasul yang sudah mengalami pertemuan dengan Kristus, semuanya matinya binasa dan matinya dalam keadaan yang mengerikan. Cuman Yohanes yang dalam keadaan tenang gitu ya. Jadi semuanya menghadapi kematian yang mengerikan, tapi tidak ada dari mereka yang takut menghadapi kematian itu. Karena apa yang sudah terjadi, apa yang sudah mereka alami, apa yang mereka akan hadapi di dalam kehidupan di dunia ini, mereka tahu pasti tidak akan bisa menggantikan kemuliaan yang mereka akan terima ketika bersama-sama dengan Allah. Amin. So itu harapan kita teman-teman. Menghadapi situasi apapun, persoalan seperti apapun dalam kehidupan ini, jangan gampang discourage, jangan gampang discourage itu apa ya? Jangan gampang jadi lesu, lemah, menjadi khawatir dan takut hanya karena keadaan yang sepertinya tidak memihak kepada kita. Tapi berpandanglah kepada Allah, pribadi yang tidak pernah ingkar janji, pribadi yang kalau dia ngomong A pasti A. Kita punya Alkitab, lu nggak perlu cari-cari kebenaran dari luar, lu tinggal cek Alkitab dan lihat di Alkitab bagaimana Tuhan bekerja secara spektakuler dalam kehidupan kita. Dan kita kagum bukan kepada apa yang dia lakukan itu, bukan kepada mujizat-mujizat yang terjadi, enggak. Itu cuma tanda. Tapi kita kagum kepada pribadinya yang luar biasa ini, yang seolah-olah bisa melakukan segala sesuatu, tapi memilih untuk apa? Untuk mati menembus kita dalam dunia ini, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Itu yang menjadi kepercayaan kita. Akhirnya dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi situasi seberat apapun, lu punya Tuhan yang menyertai. Buktinya apa? Dengan Alkitab yang kita bisa baca setiap hari ini. Dia berbicara kepada kita, mengizinkan kita untuk mendengar suaranya setiap hari. Teman-teman, bangun kembali relasi dengan Tuhan. Sekali lagi nggak perlu cari kebenaran dari lain ya. Nggak perlu cari tahu, ini zodiak gua bulan ini lagi ngomongin apa ya. Masih percaya ramalan ya kan? Iya, ramalan-ramalan gitu ya. Sorry bro, hari ini gue nggak bisa ngampunin. Kenapa? Iya karena gue Libra tuh hari ini nggak boleh ngampunin dulu. Aduh. Jangan seperti itu. Itu semua membawa kita ya hati-hati karena menyesatkan. Bisa jadi kepercayaan-kepercayaan yang kita baca, yang semuanya itu menggantikan Tuhan dalam hati kita. Kita lebih mendengar mereka daripada kita mendengar Alkitab yang Tuhan sudah kasih. Menggeser iman percaya kita ya kayak ya. Betul, menggeser iman kepercayaan kita. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang kayak, iya tapi kalau Tuhan yang ngomong benar ada, dia ngomong dong sama gue, dia buktiin dong. Nah ini apa Tuhan ngomong lu mati. bener. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, Karinto pulang. Nah loh. Kena nggak tuh? Diem nggak tuh? Tapi Tuhan berbicara kepada kita nih. Ini apa men? Ini lu udah baca aja, renungin. Dan terlibatlah dalam saat teduh yang hadir setiap hari. Dan nggak harus muluk-muluk kok. Gue
terkoneksi dengan Tuhan, sering kali tahu nggak pas lagi ngapain Karinto? Ini hati agak berbahaya juga. Pas lagi bawa motor, kadang-kadang lagi merenungkan kebaikan Tuhan, ada ayat-ayat yang biasa gue baca, teringat kembali, oh ternyata Tuhan gitu ya. Renungin, walaupun hati-hati jangan sampai ngelamun ya guys, tetap Fokus, waspada dalam berkendara ya, tetap waspada gitu ya. Tapi akhirnya setelah merenungkan di jalan, akhirnya gue sampai di tempat kerja misalnya, atau sampai di rumah misalnya, akhirnya buka lagi ayatnya, terus gue renungin lagi, koneksi. Nggak perlu yang kayak gue mau bangun hubungan dengan Tuhan, gue bangun jam 3 pagi ya, gue pasang alarm, terus gue doa, terus habis itu gue pasang ini, pasang itu. Nggak perlu. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, bagus sekali. Kalau teman-teman bisa prioritaskan dan pasang waktu yang benar-benar terbaik, silakan. Gue akan encourage banget, gue akan dorong banget untuk teman-teman prioritasin Tuhan dalam segala hal. Dan kalau teman-teman yang mungkin baru di dalam kekristenan, yang mungkin selama ini sudah lama nggak kepada Tuhan, ayo mulai dengan hal-hal simple dulu. Renungin, dengerin, atau connected dengan suara Gracia ya, lo kayak lagi di jalan gitu dengan radio atau apa gitu ya, supaya selalu teringat dengan kebaikan Tuhan. Karena kita melakukan semua ini, kita membaca Alkitab, kita merenungkan, kita ibadah, kita lain-lain. Salah satunya tujuannya apa teman-teman? Supaya kamu mengingat Dia, sebagai peringatan akan Dia yang telah mati, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa menang menghadapi semua problema dalam kehidupan ini. Amin. Itu yang bisa gue bagiin buat teman-teman semua. Ingat bahwa jangan takut, berdirilah tetap, dan pandanglah keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kali ini dari kejadian yang tadi kita sama-sama baca ya, di mana Musa dan juga bangsa Israel, kita juga bisa belajar di sini. Ini Musa dan bangsa Israel memang memiliki respon yang berbeda ya Kak ya. Saat mereka diperhadapkan dengan situasi yang memang sudah terpojok dan tidak bisa kemana-mana gitu kan. Betul. Ini kalau kita coba renungkan ya Kak, sama seperti halnya dalam kehidupan kita juga. Bangsa Israel ini kelihatan banget respon seorang manusiawi. Ya, natural ya. Mungkin kebanyakan manusia pun seperti itu. Di saat mereka diperhadapkan dengan posisi yang sudah terpojok, mereka mungkin bisa jadi bersungut-sungut, mencoba cari jalan dengan caranya sendiri, gitu kan. Tetapi berbeda dengan Musa. Nah, yang saya dapat dari sini ya Kak, tadi dari penyampaian Kak Leri juga, bahwa ini kelihatan banget perbedaan mana orang yang mengenal Tuhan dan mana orang yang tidak mengenal Tuhannya gitu. Yes, benar. Jadi kalau bangsa Israel ini kelihatan banget mereka saat itu mereka benar-benar tidak mengenal Tuhannya mereka. Tapi kalau Musa, meskipun memang seperti yang tadi Kak Leri katakan, bahwa Tuhan tuh belum berbicara apa-apa sama Musa, tapi Musa sudah bisa beriman, bahkan dia bernubuat gitu kan. Ini kelihatan banget pribadi orang yang memang dia mengenal Tuhannya. Ini sama halnya dalam kehidupan kita ya Kak. Banyak orang-orang juga di luar sana, bahkan mungkin orang-orang Kristen juga yang sudah terima Tuhan Yesus, tapi mereka mungkin ada anak-anak muda yang masih belum benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai akhirnya teman-teman mungkin ada juga yang di saat diperhadapkan dengan situasi yang terpojok ya, situasi yang gak enak, memiliki respon yang salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar mengenal pribadi Tuhan, yang sanggup mengadakan segala hal yang sebenarnya nggak mungkin dan mustahil buat kita, saya rasa nggak akan ada kekhawatiran dan ada rasa takut dalam kehidupan kita ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Kak Leri pagi hari ini. Terima kasih banyak nih Kak, udah sharing ke teman-teman semua. Kita sama-sama berdoa ya Kak ya, supaya teman-teman semua yang pagi hari ini sedang mendengarkan, kita semua bahkan tidak terkecuali saya juga pribadi, kedepannya di saat kita mungkin diizinkan Tuhan untuk masuk dalam suatu proses, kita memiliki respon yang benar. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang memang sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita ya Kak ya. Betul. Amin. 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 Kak Leri, waktu berjalan terus. Waktu juga memisahkan kita. Tapi boleh dong Kak Leri sekali lagi berdoa buat kita semua. Ya berdoa juga buat teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, dan mereka tetap berdiri tetap untuk melihat keselamatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan mereka. Amin. Ya, silakan. Thank you by the way Suara Gracia dan Karinto dan teman-teman yang udah dengerin sekarang.
Kalau teman-teman dengerin tadi terus lu nggak dapet apa yang, misalnya lu lupa ya apa yang gue omongin, ingat satu hal ini, ingat bahwa Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya harusnya respon kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita memiliki iman seperti yang Karinto tadi bilang, tergantung dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mengerti dan mengenal pribadi siapa yang kita sembah ini. Jadi jangan asal-asalan, men. Dan sekarang lu untuk bisa benar-benar equip dengan iman tuh gampang banget. Banyak banget cara yang bisa lu lakuin gitu ya. Termasuk dengan mendengarkan renungan-renungan yang ini ada terus ya Kak, setiap Sabtu ya? Ya, setiap Sabtu. Terus ya, kalian teman bisa dengerin dan juga bisa terkoneksi selalu dengan Tuhan supaya bisa memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Itu aja yang gue pengen teman-teman lakuin. Punya kedekatan yang intim dengan Tuhan. Amin. So, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dan mari gue ajak kita untuk berdoa sekali lagi. Kak. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami tahu Engkau berbicara dalam hati kami. Setiap daripada kami yang mendengarkan tidak ada yang lalu. Dan Engkau yang akan terus berbicara dalam hati kami, memberikan kami keteguhan dan kepenuhan di dalam Engkau. Percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah pribadi yang setia, yang dapat diandalkan, dapat dipercaya Bapak. Berdoa bagi setiap daripada kami yang mendengarkan, kalau dalam mereka mungkin ada yang belum mengenal Engkau, belum mengerti dan belum tahu siapa Engkau ya Bapak. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu turun atas mereka dan melingkupi setiap hati mereka sehingga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan mereka dapat mengerti dan mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam iman akan mengenal akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan suara Gracia dan seluruh teman-teman yang ada di sana Tuhan Yesus, biar dalam apa yang mereka lakukan mereka dapat terus menjadi berkat bagi setiap daripada apa yang mereka lakukan, menjadi berkat bagi kotanya, menjadi berkat buat bangsa dan negara kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.